1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video ini Kakak Sabila Channel sedang ada di daerah Bumi Ayu nih. Nah, Kakak Sabila Channel kesini karena ada undangan pernikahan saudara Kakak Sabila yang ada di Paguyangan. Dan proses acaranya seperti ini ya. Dan kemarin ya kita ke Paguyangan ini naik bis Sinar Jaya ya, yang videonya bisa kakak tonton sebelum video ini. Dan kemarin itu di rumah saudara itu sedang ada acara, jadi kita inisiatif ke sebuah tempat hotel yang ada di Paguyangan. Ya, pertama-tama kita nggak berekspektasi banyak karena Paguyangan ini kotanya kota kecil, Bumi Ayu juga kota kecil, jadi penginapannya nggak terlalu kita ekspektasi banyak. Ternyata tempatnya bagus banget, dan ini jalannya itu bisa melewati jalan PT ITS. Di situ ada Pertasop, di samping PT ITS itu kita bisa masuk, tapi di situ jalannya sempit ternyata, jadi kita lewat sini nih, Alfamart Taraban Paguyangan ya. Jalannya cukup besar, cuma sayangnya ini jalanannya agak rusak, padahal ini jalanan ke arah objek wisata yang ada di Paguyangan ya. Ini ada kebun teh di sana, dan ada juga kali gua, namanya itu gua Jepang ya, yang ditinggalkan oleh Jepang dulu ya sewaktu peperangan ketika tahun 1945 ya. Dan di situ terdapat gua yang dijadikan objek wisata, dan jalanannya ini agak rusak. Dan untuk patokannya ini, setelah masuk jalan kali gua kita belok ke kiri ya, TNT Cell, kita belok kiri dan kita lurus terus. Setelah lurus terus itu nanti kita akan dihadapkan dengan pertigaan di sini ya, dan ada jalanan di sini tulisannya Kali Gua, kita belok kanan ya. Ini papan petunjuk Kali Gua, kita belok kanan. Pokoknya kita ikuti saja petunjuk sesuai dengan arahan Google Map ya. Arah Google Map, nanti kita akan diberikan petunjuk jalan yang benar. Dan ini ada dua footage, yang satu malam dan satu siang ya. Dan kalau arahnya ini jalannya sudah ada cor baru, itu tandanya kita sudah dekat dengan tempat yang kita tuju nih ya. Nah, ini waktu kemarin footage yang di waktu siang, dan satunya waktu malam. Yang malam ini waktu kemarin Kakak Sabila baru datang ya. Jadi kemarin itu kita datang agak malam, jadi kita kesananya pagi-pagi seperti itu ya. Nah, ini dia ya untuk tempatnya. Kita masuk ke dalam seperti ini nih. Untuk alamat Teras Padi Resto ya. Jadi Teras Padi Resto ini ternyata ada restonya, ada wisatanya dan kafenya. Ini ada di Jalan Kali Gua, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini bisa jadi tempat alternatif untuk menginap jika kakak mau ke arah Purwokerto, Cilacap maupun Wonosobo ya. Karena di sini pemandangannya, view-nya bagus, walaupun nggak terlalu dingin hawanya ya. Tapi menjelang pagi ini lumayan dingin. Di sini parkirnya luas, ada parkiran motor juga, dan di sini ya, ini pintu tempat parkirnya seperti ini dia. Ada gapuranya dari candi-candi Bata gitu ya. Nah, di sini ada tulisan Teras Padi, di sini ada tempat parkir motornya. Jadi di sini tuh lengkap ya. Dan ini pintu masuknya seperti ini ya, untuk yang ke tempat wisatanya. Sedangkan untuk yang ke vilanya kita lewat sebelahnya. Untuk tiket masuk tanpa menginap ini untuk ke tamannya saja 15.000 ya, dan untuk yang ke taman dan kolam renang itu 35.000. Jadi ada penambahan ya. Kalau hanya ke taman tidak berenang itu 15, sedangkan yang ke kolam renang dan taman 35, serta dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Karena kita sudah dapat kunci kamar kita ya. Ini kunci kamar kita yang vilanya, ini Villa Merbabu. Kita masuk lewat pintu di sebelahnya nih, lewat pintu yang di sebelah kiri seperti ini nih kuncinya ya. Jadi belum kunci keyless atau elektronik. Dan begitu masuk kita ada pemandangan kolam renang yang seperti waterboom ya, dan itu bagus banget, serta banyak tempat duduk-duduk di sini ya. Bisa pesan makanan, minuman sambil melihat pemandangan yang bagus banget kalau dilihat dari sini ya. Apalagi pagi-pagi itu cakep banget.
Nih, ini kolam renangnya ada di bawah sini ya. Ini besar banget. Ini kolam anak-anaknya luas dan kolam orang dewasa juga besar di sini ya. Nah, itu memanjang ke arah sana seperti itu ya. Setelah itu kita ke tempat lain ya. Kita lihat fasilitas apa saja yang ada di dalam. Di sini juga terdapat tempat untuk rapat meeting, dan ini juga ada objek-objek foto di sini. Ada musola juga di situ ya. Ini musolanya lumayan besar, ada toiletnya juga. Nah, ini musolanya besar ya, jadi kita bisa berwisata tanpa meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sebelahnya ini ada toilet atau kamar mandi ya, namun alas kakinya harap dilepas sebelum masuk ke dalam. Untuk toiletnya sendiri bersih dan benar-benar wangi ya. Dan kemarin karena memang belum waktunya sholat, jadi yang beribadah sholat itu tidak ada di situ. Nah, ini ruang rapatnya atau ruang meeting ya, di sebelah kanan atau di sebelah kolam renang. Dan kita lurus terus ini ke arah belakang, ini villa ya, atau juga ke kolam renang. Ini kalau sebelah kanan villa ya, ini sebelah ini villa semua ya. Sedangkan kita kalau ke kiri ini itu ke arah kolam renang dan ke arah taman. Nah, ini ada pohon durian yang baru kembang nih ya. Mudah-mudahan waktu kakak datang itu sudah berbuah duriannya ya. Di sini ada spot foto kedua ya. Di sini ada spot foto kedua balon, di mana atasnya terdapat tulisan The Terrace Padi tuh ya. Di sini ada tulisannya. Ini bisa buat spot foto kakak-kakak yang datang ke sini ya. Dan ini kalau sebelahnya lagi kolam renang ya. Kolam renangnya ini waktu kemarin kakak Sabila ambil footage-nya waktu pagi-pagi, jadi masih sepi ya. Dan ini kolam renangnya besar serta banyak tempat duduk di kanan kirinya ya. Ini bisa berjemur ya, bisa sambil menunggu anak-anak yang sedang berenang ya, dan bermain di situ. Nah, ini kolam anaknya sekitar cuma 30-an senti ya tingginya, dalamnya ini nggak terlalu dalam, jadi aman buat anak-anak untuk berenang. Dan di situ ada kolam bilasnya atau kamar bilasnya yang ada di sana ya. Cuma kemarin kakak Sabila nggak masuk ke sana ya, nggak masuk ke sana. Nah, ini kolam renangnya yang untuk anak-anak, dia banyak ya wahananya. Ini ada pancuran airnya, ada perosotannya, lengkap semua. Dan di sebelah kanan ini ternyata ada restorannya di sebelah taman ya. Kita masuk ke dalam terus, dan ini sesuai namanya The Terrace Padi. Jadi di sini ada sawah ya, sawah yang waktu kakak Sabila datang tuh habis dipanen. Nah, ini kemarin di bulan kalau nggak salah Oktober ya. Nah, ini habis dipanen, dan di sini ada meja-meja atau pendopo atau gubuk-gubuk itu untuk kita makan di situ. Nah, view-nya ini sawah langsung ya sebelah kanan. Dan di sini juga ada kolam ikan yang berisi ikan-ikan koi ya, ikan koi, ikan mujair ya. Kita bisa memberi makan ikan-ikan tersebut ya. Dan untuk pemesanan makanan kakak bisa pesan di sini nih. Di sini ada seperti warung ya. Nah, ini jual-jual makanan ringan. Di sini kakak bisa pesan makanan juga. Nah, mungkin di sini kalau sudah buka restorannya, di sini tempat untuk pelayan ya menerima pesanan makanan seperti itu ya. Dan di sebelahnya juga ada kolam-kolam ikan, dan sepanjang tempat ini banyak banget kolam ikannya ya, panjang, dan itu tempatnya luas banget. Nah, ini footage-nya diambil pagi-pagi, jadi matahari waktu terbit ya. Banyak masyarakat sekitar yang ke situ yang mengolah padi dan sawahnya di tempat ini nih. Dan bagusnya itu memang pagi-pagi, karena kalau siang itu terasa panas ya. Dan waktu menginap di penginapan ini juga waktu kemarin itu jam 10 malam panas, dan di dalamnya tidak ada AC, jadi kita mesti buka jendela dan perlu bawa kipas sendiri ya, karena memang waktu itu lagi bulan kemarau, jadi sedang panas-panasnya di situ ya.
Nah, selain pemandangan yang bagus, di tempat ini juga banyak objek permainan anak-anak. Selain kolam ikan, kita bisa beri makan ikan di kolam ini. Ikan kuenya lucu-lucu banget itu. Ya, di sini juga ada kafe. Ya, dan itu di sebelahnya ada objek permainan anak-anak ya. Di sini lengkap banget. Jadi anak-anak pasti senang banget ini kalau main di sini nih. Ya, nggak rugi bayar 15.000 cuma ke tamannya. Ya, atau makan di restorannya, atau juga bisa berenang di dalam tempat ini nih. Dan di atas kafenya ini terdapat beanbag ya, jadi kita bisa santai-santai duduk di beanbag ini sambil mendengarkan alunan musik yang ada dari kafe ya, sambil menikmati pemandangan alam ya, sawah-sawah seperti ini. Kakak bisa lihat di kanan kiri ini sawah-sawah tumpak siring yang ada di sebelah pas dari teras padi ini. Jadi benar-benar dapat banget temanya teras padi ini ya. Di sebelah kanan ini sampai ke bawah itu semuanya teras siring padi sawah. Itu cakep banget, itu cakep banget bener. Nah, ini arah ke villa, kita bisa lihat siluet gunung yang ada di belakang ya. Ini Gunung Kaligua, ini yang ke atas itu daerah Kaligua ya. Daerahnya agak lumayan dingin kalau di atas, cuma karena kita di bawahnya jadi nggak terlalu terasa dingin. Dan di sini juga ada ATV ya, di sini tempat bermain untuk anak-anak ya. ATV, mobil-mobilan, sepeda dan lain-lain. Di sini tempatnya nih, angka 8. Dan sekarang kita beralih ke depan villa kita ya. Ini depan villa kita ini ada sebuah sungai yang bagus banget sungainya dan nggak kotor. Jadi ini kemarin bulan kemarau ya, bulan sekitar September Oktober itu lagi bulan kemarau di sana. Jadi sawah-sawahnya juga kering habis dipanen dan sungainya juga terlihat kering. Tapi kalau malam ini ada suara-suara airnya ya, jadi kelihatan banget. Nanti footage-nya untuk malam hari bisa kakak lihat ya. Nah, ini villa kita ada di belakang sini. Nah, ini ada edge-nya atau ada jembatan, jadi kita bisa foto-foto di situ dengan objek-objek foto sungai, gunung ya dan lain-lain. Nah, ini villa kita yang ada di sini nih ya. Villa kita ini ada 2 kamar di dalamnya, ada kamar mandi di dalamnya juga setiap kamarnya, dan ada ruang tamu yang nggak ada dapurnya dan ada terasnya. Nah, jadi ini modelnya model wooden ya, jadi villa dari kayu dan modelnya seperti ini ya. Untuk dalamnya nanti kita videokannya waktu itu waktu malam ya, karena kemarin kakak Sabila datangnya malam. Nah, ini waktu malam ya. Di depan ini ada kursi 2, ada meja 1. Nah, ini bisa kita lihat di sini 2 kursi dari kayu jati dan 1 meja dari kayu jati juga yang ada di depan teras dari villa kita, Villa Merbabu ya. Nah, ini sebelah kirinya banyak pohon-pohon dan footage waktu malam ya, nggak seram sama sekali karena terang ya, terang sekali. Ini nggak ada puki-puki atau seram-seramnya tuh nggak ada ya. Tapi kalau memang kakaknya memang penakut ya, mau seterang apapun ya pasti takut. Tapi waktu kemarin ke situ kita nggak ada aura-aura yang jelek atau negatif gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam ini ada ruang tamu. Di sini ada sofa kecil yang cukup untuk 2 orang dan ada mejanya di sini ya. Di ruangan ini tidak ada TV, tapi di setiap kamar ada TV dan TV-nya itu sudah smart TV. Untuk internet juga lumayan kencang ya. Nah, ini ruangan di depan. Jadi kita bisa kumpul-kumpul di sini sama keluarga-keluarga kita, dan situ ada jam. Nah, ini ada pintu ke kamar. Jadi kamarnya ada 2, satu di kanan dan satu di kiri ya. Nah, kita bisa lihat itu pintunya ya. Dan di sebelahnya lagi kiri ini ada tempat untuk teh, gula ya, kopi ya, maupun minuman-minuman ya, cangkir ada di sini semua ya. Di sini ada untuk pemanas air juga disediakan. Cuma sayangnya di tempat ini colokannya agak kurang ya.
selain colokan juga ini sirkulasi udaranya agak kurang. Kalau di luar kemarin ya terasa lebih dingin, tapi kalau begitu kita masuk ke dalam ruangan itu panas. Jadi sepertinya sirkulasi udara dari luar ke dalam itu kurang bagus ya, karena memang dia agak tertutup untuk vilanya. Jadi kita mesti buka jendela, pasang kipas biar dingin, atau bisa juga dari pihak The Terrace Padi ini pasangkan AC di setiap vilanya ya. Nah, ini disediakan juga sapu ya, sapu untuk membersihkan kalau memang nanti kita ada kotoran-kotoran atau remah-remah makanan ya. Nah, ini colokannya ada di atas ya, juga ada di bawah, tapi kalau untuk ngecas ini kita agak susah kalau kita nggak bawa colokan yang triple ya, atau colokan kabel yang panjang ya. Nah, ini udah cangkir untuk minum teh juga ada di bawah sini ya. Nah, ini sayangnya kemarin nggak disediakan teh yang asli dari Paguyangan ya, atau Kali Gua. Seharusnya objek wisata Teras Padi ini juga mengenalkan teh dari Kali Gua. Tehnya kan terkenal untuk Kali Gua, Paguyangan, Brebes ya, daerah Brebes itu terkenal dengan tehnya. Seharusnya dia mengenalkan itu ya, biar lebih mengenal lah gitu wisatanya ya, jadi bisa mengangkat wisata yang ada di Paguyangan. Nah, ini atapnya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat itu nggak ada angin-angin, lubang-lubang angin, jadi sirkulasinya agak tertutup kalau nggak kita buka jendelanya ya, jadi agak panas. Sedangkan kalau kita buka juga nggak ada apa namanya yang besi-besi itu, jadi itu ngeplong. Kalau kita buka, kita juga agak ngeri kalau ada orang dari luar masuk ya. Seharusnya itu jadi perhatian dari pihak vilanya. Nah, ini waktu kita masuk ke dalam ya, ini agak gelap karena lampunya ada di luar. Nah, itu ditambah colokan lampu, colokan yang model biasa ya, jadi ini agak gelap nih. Nah, gelap tadi di video awal itu gelap banget, dan baru kita nyalakan. Setelah kita nyalakan baru mulai agak kelihatan terang, tapi dia pakai lampu yang model begini nih, sayang banget. Sedangkan itu colokan cuma satu, kita mau ngecas, mau pakai buat ngecas, kita pakai buat yang lain-lain nggak bisa kalau kita nggak bawa colokan yang model 3 colokan. Nah, itu di atas bed kita juga ada lampu lagi, tapi itu lampunya buat tidur ya, lampu tidur seperti itu. Nah, ini meja rias ya, ada meja riasnya, juga ada TV-nya, tapi TV-nya nanti kita lihat. TV-nya itu besar, internetnya juga lumayan kenceng. Cuma ini kelihatannya agak kurang diperhatikan adalah untuk sirkulasi udara dan tata cahayanya ya. Nah, ini lemarinya terbuka, di situ dapat selimut juga atau anduk ya. Ini anduk nih, bukan selimut, maaf. Ini kita dapat handuk 2 untuk kita mandi besok pagi ya. Untuk lemarinya sendiri tidak ada isi apa-apa, cuma hanya ada hanger ya, hanger seperti itu ya, dan ada kemoceng. Nah, ini kemocengnya ya, bisa dilihat cuma ini isinya. Dan sekarang kita masuk ke kamar mandi ya. Ke kamar mandi kita mau lihat kamar mandi kita, ini lumayan bersih ya, dan kemarin air hangatnya juga lumayan cepat, nggak terlalu lama ya. Dan itu nggak ada masalah sih kalau untuk kamar mandi ya, nggak ada masalah untuk kamar mandi. Cuma itu hanya sirkulasi udara dan tata cahayanya yang agak kurang dari Villa The Terrace Padi ini. Jadi kelihatan kalau yang bangun ini untuk pengalaman di bidang hotel mungkin agak kurang ya, karena tidak memperhatikan tata cahaya, sirkulasi udaranya kurang kelihatan seperti itu. Ya, di sini juga ada sampo dan sabun ya, dan ada beberapa tempat untuk menaruh sikat gigi, dan ada kaca di sini ya. Dan di sebelah kanan juga ada tanaman-tanaman hias ya, ini dia. Dan itu modelnya alam banget ya, alam banget. Nah, ini kalau pagi ini yang berenang banyak yang lewat di belakang kamar kita, jadi ini agak sedikit berisik ya, tapi overall nggak masalah karena kita nggak langsung ke kamar itu ya. Nah, ini kita mau lihat kamar yang di sebelahnya. Ini kamar yang sebelahnya seperti ini, jadi modelnya sama kamar kita sebelumnya. Ada 2 bantal, selimut ya, dan ada lemari juga, dan ada TV-nya, ada meja rias, dan lampunya lampu yang sama seperti yang tadi
ya. Jadi modelnya sama, plek persis, cuma colokannya kurang ya. Colokannya ini kalau bisa ditambahkan untuk di villa ini, karena kita villa seperti ini walaupun harganya ini kemarin sekitar 600 sampai 900 kalau nggak salah ya. Nah itu mesti ditingkatkan ya. Nah itu colokannya, lampunya cuma satu aja seperti itu ya, nggak ada yang lain. Di sebelahnya ada tempat sampah, ada jendela kamar juga ya, dan TV-nya juga smart TV. Jadi sama model plug kamar yang satu dan kamar yang satunya, jadi dua kamar itu sama. Ada kamar mandi juga di dalamnya seperti itu ya, intinya seperti itu. Dan ini footage waktu pagi-pagi kita bangun ya, kita mau ke depan untuk sarapan ya. Dan sarapannya juga standar aja, cuma ada nasi goreng, telur ya. Nah namanya kita di kota kecil, jadi ya memaklumi saja untuk sarapan ya, tapi alangkah bagusnya kalau ditingkatkan. Nah tempat ini restorannya ada di sini, di depan kemarin kita masuk ya, dekat tempat tiket ya, pintu gerbang tiket di situ. Nah ini nasi gorengnya ada dua, yang pedas dan yang tidak pedas, jadi cuma ada dua pilihan itu. Jadi kalau kakak yang mungkin gak biasa makan nasi goreng di pagi-pagi, ini agak susah ya. Kakak mungkin harus minta nasi putih, karena di tempat hotel, di beberapa tempat ada orang yang nggak bisa makan nasi goreng di pagi-pagi ya. Untuk tempat sarapannya itu jadi satu sama tempat kita check in ya kak ya. Jadi kemarin kakak Sabila tuh check innya dari situ ya, untuk check out juga dari situ. Nah waktu check innya kalau nggak salah kemarin karena kemalaman udah pagi, jadi yang ngambilkan kunci itu satpamnya. Jadi kita ke tempat satpam, kita ambil kuncinya di sana, karena untuk yang di front office-nya itu sudah pulang. Nah ini posisinya di restorannya atau di depan ini seperti ini ya. Cakep banget, ini bangunan dari Jawa ya. Ini rumah Jawa kuno, cuma ini bagus banget ya. Ya bagus banget ya, ukiran-ukiran Jeparanya cantik banget. Nah ini cakep banget tempatnya tuh ya. Kita sarapan di situ, dan setelah sarapan kita ke acara saudara kita yang selamatan. Karena kalau di Paguyangan itu acaranya itu nggak cuma 1 hari, tapi bisa 2 hari seperti itu kak. Nah, ya. Nah ini di sebelahnya atau di luarnya juga ada meja-meja sambil ngeliat pemandangan kolam renang dan pegunungan di sekitar kita. Nah ya, ini tempatnya seperti ini ya. Jadi kalau mungkin pagi siang kita check in masuknya lewat sini, tapi kalau sudah terlalu malam kuncinya itu dititipkan ke security, karena memang sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain security yang jaga di tempat depan ya. Nah untuk posisi satpamnya sendiri ada di sebelah kanan, di tulisan dari grand opening itu ya, karena begitu kita sampai satpam akan datang menghampiri kita ya. Sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang cari penginapan, yang mau nginap di jalur ini ya, mungkin mau ke Purwokerto, Cilacap, ke Jogja, ke Wonosobo ya, ke Dieng, lewat jalur ini kakak bisa menginap dulu di teras padi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya.